Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang Google Classroom, yaitu sebuah fasilitas dari Google untuk mengolah kelas digital. Syarat untuk membuat Google Classroom ini, pastikan bahwa teman semua sudah mempunyai akun Gmail yang masih aktif. Jadi kalau yang belum punya, silakan untuk membuat terlebih dahulu. Baik, langkah untuk memulainya yaitu yang pertama adalah buka dulu Google Chrome, tampil seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah foto profile ya, yang sudah tampil. Ini artinya akunnya sudah dalam keadaan aktif. Artinya sudah masuk ke akun Google. Maka setelah itu teman semua ketikkan di sini alamatnya, ya, ketikkan classroomgoogle.com, ya, classroomgoogle.com, kemudian enter. Tunggu beberapa saat, akan tampil seperti ini. Muncul kelas-kelas yang sudah dibuat sebelumnya, jika sebelumnya sudah pernah membuat kelas dalam Google Classroom ini. Nah, untuk membuatnya maka kita lihat di sini, ya, ada tanda plus. Ingat teman-teman, kalau belum masuk ke sini ketika di enter tadi, ketika mengetikkan classroom.google.com kemudian tidak tampil seperti ini, biasanya karena belum masuk ke akunnya, maka nanti itu akan tampil informasi untuk memasukkan alamat email dengan password yang masih aktif, baru kemudian akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita kembali ke sini, di pojok kanan ada tanda plus, kita klik tanda plusnya. Ada dua pilihan. Yang pertama yaitu adalah ini, gabung ke kelas. Yang kedua adalah membuat kelas. Gabung ke kelas artinya kita ingin menggabungkan diri ke kelas yang dibuat oleh orang lain dalam akun yang lain, ya. Kita tinggal menggabungkan, nanti tinggal memasukkan ID-nya. Nah, sekarang kita akan membuat kelas. Klik yang ini, buat kelas bagian bawah. Ada dialog seperti ini. Ya, kita klik saja di sini, kemudian lanjutkan. Nah, seperti ini. Buat kelas. Tuliskan nama kelasnya. Misal 7A. Kemudian bagian biarkan saja, enggak masalah. Tuliskan mata pelajarannya. Misal mata pelajaran TIK misal, ya. Ini yang bagian sama ruang diabaikan saja, tidak masalah. Kemudian klik buat, ya. Klik buat, tunggu beberapa saat, maka akan tampil seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Membuat pengumuman yang ini berfungsi untuk membuat pengumuman atau informasi. Tinggal klik di sini. Di sini ada pilihan tema. Pilihan tema itu untuk mengganti ini. Ini gambar-gambar yang tema di sini kita bisa ganti dengan tema-tema yang lain, ataupun bisa dengan mengupload tema yang sudah kita buat yang tidak tersedia di dalam aplikasi ini. Kemudian di sini lihat ada nama kelasnya, kemudian ada kode kelasnya. Nah, ini kode kelas ini ya yang nanti kita bagikan ke siswa. Kita perbesar. Ini kode kelasnya, kode kelas untuk 7A. Ya, ini 7A.
Ini yang akan nanti kita bagikan ke siswa. Nah, ada tugas kelas, lihat di atasnya ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, sama nilai. Yang bagian ini tadi berfungsi untuk menuliskan informasi yang nanti akan dilihat oleh semua peserta di dalam kelas 7A ini ya. Kemudian tugas kelas ini berfungsi untuk membuat, nah ini membuat apa ya, klik di sini ada membuat tugas, yaitu untuk membuat tugas dalam bentuk soal esai, biasanya soal esai ini. Kemudian ada tugas kuis, ini berfungsi untuk membuat soal-soal kuis pilihan ganda ya, bisa dibuat dengan menggunakan fasilitas yang pada pilihan yang kedua. Tugas kuis ini biasanya menggunakan Google Drive. Kemudian pertanyaan ini berfungsi untuk membuat tugas dalam bentuk pertanyaan yang sifatnya jumlahnya terbatas, misal 1 atau 2 pertanyaan. Ini kemudian materi ini berfungsi untuk memasukkan materi yang akan diberikan ke siswa, baik itu materi dari YouTube ataupun URL ataupun materi-materi yang sudah kita siapkan. Kemudian ada anggota ini adalah terdiri dari guru dan siswa. Guru dan siswa di sini yang bertindak sebagai guru adalah Firman Suarya. Ini ada fotonya. Kemudian kita bisa memasukkan siswa. Di sini tanda plus ya. Jadi selain memasukkan guru yang sudah ada, ini ada tanda plus di pojok atau di samping kanan. Kita juga bisa memasukkan siswa yang akan kita masukkan ke dalam kelas 7A. Caranya klik tanda plus ya, di sini undang siswa, ketikkan nama atau nama email. Kalau namanya susah, kita bisa mengetikkan nama email, atau juga sebaliknya, kalau emailnya nggak hafal, mungkin kita bisa mengetikkan nama ya, seperti ini ya, MF. Ini saya membuat akun lain dengan menggunakan nama Muhammad Firman Suarya dan alamat emailnya mfsuarya@gmail.com. Ini tidak ada fotonya. Kalau yang ini akun saya yang sebagai guru ini ada fotonya, sedangkan yang ini nanti kita gunakan sebagai siswa. Jadi yang MF Suarya tidak ada fotonya, ini kita gunakan sebagai akun siswa. Klik di sini ya, kemudian kita undang, maka undangan kita terhadap MF Suarya itu akan masuk ke dalam email dari siswa tadi. Ini kita coba gunakan yang browser yang lain. Saya buat seperti ini. Nah ini di sini di kotak masuk ada undangan kelas 7A di sini. Ya, undangan kelas 7A. Ini tinggal klik, nanti kita ya di bawahnya ada gabung, klik gabung, maka MF Suarya ini akan masuk ke kelasnya Firman Suarya sebagai guru. Sini. Nah ini kita klik browser yang lainnya yang di guru ya. Kita refresh. Nah ini kita juga nanti masukkan siswa-siswa yang lain dengan cara mengklik yang ini. Tinggal klik, kemudian sama kayak tadi, ketikkan nama ataupun alamat email siswa. Nanti siswa masuk ke Google Classroom, kemudian tinggal klik gabung saja. Nanti otomatis siswa tersebut akan masuk ke dalam sini, kelas 7A, masuk ke bagian siswa di sini. Daftarnya akan tampil di sini di bagian bawah. Itu. Kemudian
tugas kelas tadi kita buat ya, kita buat seperti ini di tugas kuis, maka kita bisa membuat atau klik tugas kuis dengan menggunakan Google Drive. Nanti siswa akan mengerjakan pada akun masing-masing. Ya, siswa akan mengerjakan di sini, akan tampil di sini. Akan tampil di sini kelas-kelas yang mendapatkan tugas dari gurunya akan tampil di dalam akun masing-masing siswa. Siswa kemudian tinggal mengerjakan dan mengirimkan filenya. Nah, untuk gurunya maka bisa langsung melihat siapa saja yang sudah tampil, yang sudah mengirimkan tugas. Nah, sedangkan untuk melihat hasilnya, maka guru tersebut bisa melihatnya melalui akun Google Drive. Ya, kita cek seperti ini. Ada kelas apa saja, kita lihat sini. Ini daftar tugas di kelas, misalnya di sini. Part informatika ini. Jadi nanti siswa yang sudah mengerjakan ini akan tampil seperti ini. Ini part informatika yang menyerahkan udah 27 siswa. Ya, ini. Jadi siswa-siswa yang sudah mengerjakan akan tampil seperti ini. Sekali lagi, nanti nilainya Bapak Ibu nanti bisa buka di Google Drive. Kita cek. Ini misalnya ini. Tampilan seperti ini contoh yang sudah masuk atau nilainya pada soal suatu mata pelajaran. Kita lihat sini. Ya, klik di bagian hasil ini. Ini ada skor. Ini skor 50. Totalnya dari 100 nilai maksimal. Jadi melihat nilainya kita menggunakan Google Drive pada akun Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan dan materi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.